Halo teman-teman, kita akan melanjutkan mereview sistem ekskresi pada manusia. Tujuan pada bab ini adalah yang pertama, teman-teman dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pengeluaran pada manusia, menyebutkan struktur dan fungsi organ penyusun sistem ekskresi manusia, menjelaskan proses pengeluaran zat sisa pada sistem ekskresi manusia, keempat, mendata contoh-contoh penyakit dan kelainan yang berhubungan dengan sistem ekskresi manusia, dan yang kelima, menjaga dan merawat organ-organ sistem ekskresi untuk kesehatan diri. Sebelum kita masuk, kita akan kembali mengingat lagi apa pengertian sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi merupakan sistem yang memiliki tugas untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh dan tujuannya untuk menjaga keseimbangan tubuh serta menghindari penumpukan zat yang berbahaya pada tubuh manusia. Apa saja organ ekskresi? Organ ekskresi itu yang pertama ada kulit, paru-paru, hati, dan juga ginjal. Dan di sini Miss sudah merangkumkan apa saja fungsi dari organ-organ yang sudah Miss sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada kulit. Jadi kulit ini berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung sisa metabolisme dari tubuh manusia. Kemudian ada paru-paru yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dari hasil proses pernapasan. Selanjutnya ada hati yang berfungsi untuk menghasilkan empedu dan membantu menghilangkan racun dari tubuh manusia. Dan yang berikutnya adalah ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah untuk menghasilkan urin, menjaga keseimbangan air, garam di dalam tubuh kita. Ya, teman-teman, kita masuk ke selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit. Jadi, di sini sudah rangkumkan ada 4, tapi teman-teman bisa baca pada halaman 141 sampai 143. Di sana ada 12 kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Kita mulai dari anuria. Jadi anuria itu adalah kegagalan ginjal menghasilkan urin. Jadi anuria dapat disebabkan oleh kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau radang glomerulus sehingga plasma darah tidak dapat masuk ke dalam glomerulus. Kemudian hematuria. Hematuria ini adalah keberadaan sel-sel darah merah di dalam urin. Itu disebut hematuria. Penyebabnya adalah radang organ-organ sistem urin karena penyakit atau iritasi oleh batu ginjal. Kemudian yang ketiga ini ada batu ginjal. Mungkin teman-teman pernah dengar, jadi batu ginjal ini merupakan benda keras yang sering ditemukan di dalam saluran ginjal, pelvis ginjal maupun saluran urin. Jadi batu ini diameternya 2 sampai 3 mm dengan permukaan halus atau kasar. Disebabkan oleh konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, penurunan jumlah air, kebasaan, dan keasaman urin yang abnormal, atau aktivitas kelenjar paratiroid yang berlebihan. Dan yang berikutnya adalah nefrosis. Jadi nefrosis ini merupakan kondisi bocornya membran glomerulus. Ini dapat disebabkan sejumlah besar protein berpindah dari darah ke urin sehingga air dan natrium menumpuk dalam tubuh dan mengakibatkan pembekakan khususnya di sekitar lutut, kaki, abdomen, dan juga mata. Untuk selebihnya teman-teman bisa baca di halaman yang tadi Miss sudah sebutkan di depan ya. Iya, teman-teman, kita masuk ke bagaimana memelihara kesehatan organ sekresi. Yang pertama adalah mandi teratur, karena biasanya kita keringat ya, karena kita tinggal di daerah tropis, kita mandi minimal 2 kali sehari, bisa sampai 3 kali sehari. Kemudian yang kedua tidak merokok, karena itu bisa menyebabkan penyakit, tidak menahan buang air kecil. Nah ini mungkin teman-teman pernah melakukannya, tapi ini tidak baik ya untuk kesehatan organ-organ sekresi kita. Kemudian yang keempat, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Dan sistem ekskresi ini dapat menjaga tubuh manusia agar tetap bersih dan juga seimbang sehingga tubuh manusia tidak mudah terkontaminasi oleh zat berbahaya yang dapat menjadi sumber penyakit. Ya, teman-teman, itu adalah rangkuman dari bab sistem ekskresi. Silahkan diputar kembali videonya jika belum paham dan dibaca kembali serta latihan-latihan soal. Miss mengucapkan selamat belajar dan sukses untuk sasnya. Bye-bye.